Bosan dengan headphone yang bentuknya gitu-gitu aja? Kenalin nih, ada produk baru dari Sansui, Aeroflow. Yuk kita bahas. Halo teman Fikustik, apa kabar kalian? Semoga teman-teman baik-baik aja ya di luar sana. Oke, kali ini saya kedatangan produk premium dari Sansui Aeroflow, di mana bentuk dan desainnya ini sangat unik, sangat unik dan tidak umum gitu, tidak umum untuk bentuknya. Oke, kita bahas dari fiturnya. Ditenagai dengan chipset Qualcomm QCC 3034 yang bisa mensupport teknologi aptX HD, jadi bisa lebih jernih yang kita dengarkan ya. Dan juga untuk versi Bluetooth-nya udah 5.1, jadi saat teman-teman mau mengkoneksikan, menghubungkan ke perangkat teman-teman itu sangat cepat ya. Dan juga sudah mensupport kodek SBC dan AAC. Untuk ukuran drivernya ini berada di 40 mm. Oke, untuk baterainya juga ini lumayan besar ya. Lumayan lama. Untuk 40 jam pemakaian dalam waktu pengecasan hanya 3 jam. Jadi dalam 3 jam teman-teman bisa menikmati musik selama berjam-jam. Oke. Juga ada fitur ENC di mana bisa menjernihkan suara kita saat teleponan. Suara yang diterima oleh lawan bicara kita di telepon itu benar-benar jernih dan hanya terdengar suara kita meskipun kita berada dalam kebisingan nih. Misalnya lagi ada teman-teman lagi dengerin headphone ini lalu berada di luar, teman-teman saat teman-teman telepon itu benar-benar suara yang diterima itu di sana bakal jernih karena dengan teknologi ENC ini. Oke, untuk si Aeroflow ini juga all-rounder ya, jadi dia bukan hanya untuk musik aja tapi juga bisa untuk musik, lalu untuk movie, untuk workout, dan juga satu lagi bisa untuk gaming. Karena si Aeroflow ini didesain dengan low latency ya. Oke, dia juga ada fitur voice control, dengan sekali klik aja kita bisa mengaktifkan fitur voice control ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman jauh dari handphone, teman-teman tinggal voice control misalnya pakai Google. Oke, Google mainkan musik ini di Spotify seperti itu. Oke. Lalu juga ada fitur multi-point connection, di mana teman-teman bisa menghubungkan Aeroflow ini dengan dua perangkat secara bersamaan. Nanti kita coba, oke? Oke, selanjutnya untuk harganya ini entry level, tapi untuk kualitasnya benar-benar premium. Oke, untuk harganya itu berada di kisaran 2 juta rupiah. Isi dalam paketnya jelas tentu Aeroflow-nya. Lalu untuk stand-nya juga sudah dapat. Terus juga ada USB charging kabelnya ya, USB-C. Lalu juga ada buku panduannya. Jadi di situ teman-teman bisa baca cara konekinnya, terus juga ada fitur apa aja itu ada di dalam buku panduannya. Oke, untuk desainnya sendiri dia menggunakan hollow design ya. Hollow design yang di mana-mana teman-teman lihat sendiri. Untuk bagian drivernya sama untuk cupnya itu dia ada lubang seperti ini, jadi untuk memasukkan aliran udara. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai headphone yang berjam-jam itu kan kuping juga terasa capek, lelah, dan juga bisa berkeringat gitu ya, bikin gerah. Nah ini salah satu desain dari Aeroflow, bener-bener nggak akan bikin gerah gitu, bikinnya nyaman. Oke, dari segi desain lagi di sini juga sudah ada memory foam-nya ya. Memory foam-nya ini lumayan empuk dan di bagian housing-nya juga di sini ada menggunakan busa yang empuk juga. Oke. Ini juga bisa di fold ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bawa atau mau masukin ke tas, ini juga bisa ditekuk sampai seperti ini. Tuh ya. Lalu untuk bagian drivernya juga kita bisa ngepasin nih teman-teman, kita bisa ngepasin di kupingnya. Oke. Lalu untuk si Aeroflow ini tersedia dalam dua varian warna, ada warna biru dan juga warna hitam. Oke. Selanjutnya di dalam Aeroflow ini pengenalan tombolnya
Untuk di bagian kanannya juga ini terdapat tombol-tombol, terdapat tombol power ya, tombol powernya ini untuk on off, lalu ada function button, lalu juga ada volume. Dari untuk di dalam si Aeroflow-nya ini juga ada informasinya ya. Di sini ada mereknya Sansui, ada brandnya Sansui di bagian kiri, di bagian kanan, dan di bagian dalamnya ini juga terdapat logo R dan L ya untuk mengindikasikan ini bagian sebelah kanan atau sebelah kirinya. Lalu di bagian dalamnya juga ada nama modelnya, lalu ada kapasitas baterainya juga di sini tertulis. Sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara pairingnya dan fungsi-fungsi tombol yang ada di Aeroflow ini. Untuk cara pairingnya, kita hidupin dulu si Aeroflow-nya ini, kita tekan tombol dan tahan ya sampai LED indikator ini menyala. Kita tekan dan tahan sampai dia nanti berkedip putih biru. Nah, kalau udah putih biru, kita lepas, itu artinya dia sudah dalam masuk mode pairing. Kita tinggal masuk ke aplikasi handphone, kita buka Bluetooth-nya, setelah itu kita cari Bluetooth-nya namanya Aeroflow, setelah itu kita connect. Oke. Nah, untuk function tombolnya ini juga di tombol function button-nya ini berfungsi sebagai, kalau untuk musikan saat lagi dengerin musik, itu teman-teman bisa untuk play dan pause. Kalau misalnya lagi terima telepon, itu bisa angkat dan tutup telepon. Ya. Untuk yang volumenya ini ada volume up dan volume down. Dan kalau misalnya saat lagi dengerin musik, teman-teman tekan dan tahan volume up itu untuk next musik ya. Kalau untuk yang volume down-nya itu untuk previous musik. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan untuk multi point connection ya. Yang pertama cara koneksiinnya, teman-teman matiin dulu untuk yang device pertama ya, untuk perangkat yang pertama. Setelah terhubung, kita matiin Bluetooth-nya di handphone, lalu kita nyalakan Bluetooth di perangkat yang kedua. Setelah teman-teman matiin yang perangkat pertama, dia akan masuk ke mode pairing lagi nih. Nah, kita hidupin ke perangkat yang kedua, kita cari Aeroflow, klik. Setelah terkoneksi, kita balik lagi ke perangkat yang pertama, kita hidupin Bluetooth-nya lagi, tunggu sampai terhubung lagi. Oke, setelah terhubung, dua perangkat ini sudah terhubung secara bersamaan. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman lagi nonton seperti ini, oke, lalu ada telepon masuk seperti ini. Saat ada telepon masuk, dia akan nge-pause si movie yang lagi teman-teman tonton ya. Saat kita angkat, suaranya jadi langsung pindah ke headphone ini. Gitu. Jadi kita langsung teleponan lalu headphone. Dan saat kita matikan teleponnya juga, movie yang kita setel tadi akan otomatis berjalan lagi. Seperti itu. Sekarang ke karakter suaranya. Oke, untuk karakter suaranya sendiri ini, suara vokalnya ini benar-benar lantang ya teman-teman. Untuk suara bassnya juga, untuk karakter suaranya itu sendiri lebih ke dari low to mid. Jadi benar-benar suara low-nya itu, bassnya itu elegan, dapat ngebass. Terus juga untuk suara vokalnya ini benar-benar clear dan jernih banget. Dan untuk suara treble-nya itu tipis, tapi enggak suara treble-nya itu bagus, tapi dia enggak bikin kuping sakit gitu. Jadi treble-nya itu benar pas. Jadi kalau untuk karakter suaranya sendiri, Aeroflow ini meskipun dengan desain yang seperti ini tetap mendapatkan suara bass karena tadi ya ukuran drivernya itu lumayan besar di 40 mm. Oke, cukup sekian untuk pembahasan dari si Aeroflow ini. Meskipun bentuk yang ergonomis seperti ini, kita tidak kehilangan suara bassnya. Dan juga untuk suara yang dihasilkan juga memang premium karena ditenagai oleh chipset Qualcomm QCC 3034 tadi. Dimana saat kita menyetel musik, itu bisa di boost up karena dengan dari teknologi si aptX SD ini. Oke teman Vikustik, sekian pembahasan dari Sansui Aeroflow ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pencerahan tentang si headphone yang unik ini ya. Terima kasih dan selalu percayakan
dengan apa yang kalian dengar.